bertugas di Rupit 2 dan Diagnostik Jantung Cath Lab RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Pendidikan beliau saat ini terakhir adalah S2 Magister Kesehatan Universitas Kesehatan Bangsa Palembang dengan beberapa pendidikan tambahan yang memang sangat mumpuni di bidang kardiovaskuler sebagai instruktur BHD, instruktur dan narasumber BCLS, instruktur narasumber BCLS, dan masih banyak lainnya sampai ke internasional sertifikat intervensional Institut Jantung Nasional Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau juga TOT di beberapa Kemenkes, kemudian Cipgabi PPSDM, dan juga TOT Inkafin. Pengalaman juga sangat banyak terkait dengan kardiovaskuler ini, mulai dari di klinik, kemudian sampai ke Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang, serta sebagai instruktur dan juga fasilitator dari pelatihan-pelatihan seperti BLS, BTCLS, Emergency Nursing, interpretasi EKG basic, dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Andri Marianto akan membahas terkait tindakan keperawatan pada pasien ACS atau Acute Coronary Syndrome, khususnya STEMI dengan fibrinolytik. Jadi di sini Acute Coronary Syndrome ini merupakan salah satu masalah dari kardiovaskuler yang paling sering terjadi dan dapat menyebabkan kematian. Jadi sebagian besar dari sindrom koroner akut ini berupa penyumbatan dari pembuluh darah yang berupa trombus, di mana jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan kematian. Manajemen fibrinolytik ini dapat digunakan sebagai terapi dari perfusi untuk jaringan selain dari PCI. Jadi ada baiknya memang ini diketahui oleh seorang perawat, terutama dalam pencegahan ataupun penanganan STEMI khususnya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Andri. Kepada Pak Andri, saya persilakan kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tolong hostnya, materi mau di-share. Bu Eni, host. Ya Pak, sebentar. Teman-teman semua yang saya hormati, selamat bergabung ya ke webinar keperawatan dari Inkafin, Ikatan Nurse Kardiovaskuler Indonesia Sumatera Selatan, yang mana tema kita pada acara webinar ini tentang tata laksana kegawat daruratan keperawatan kardiovaskuler. Jadi sini saya akan membawakan materi bagaimana teman-teman kita mengkaji atau menangani dan juga mengetahui bagaimana apa yang harus dilakukan pada pasien dengan serangan akut coronary syndrome, terutama yang STEMI yang ditangani dengan penggunaan reperfusi, yaitu dengan fibrinolytik. Tolong hostnya. Maaf, suaranya tidak jelas. Share. Sudah Ji, lanjut Ji. Oke, terima kasih. Oke. Baik, kita akan masuk ke materinya. Ya, jadi kita di sini untuk webinar ini, judul yang saya akan sampaikan untuk sharing ilmu ini pada pagi ini, kita akan memberikan judul tentang peran perawat dalam penanganan pasien akut coronary syndrome atau dengan STEMI dengan menggunakan obat trombolitik. Sedangkan pokok bahasan kita yang kita bahas pada ACS ini adalah pertama definisi ACS, kemudian kita mendiagnosis daripada ACS, kemudian asesmen nyeri, lalu klasifikasi ACS, serta tata laksananya, begitu juga peran kita dalam penanganan pasien dengan kasus ACS. Dari pendahuluan itu dikatakan bahwa ada sekitar 17 juta ya, 9 itu di sini itu menyerang pada pasien dengan pendapatan menengah sampai rendah ya, di negara-negara yang terserang penyakit kardiovaskuler
vascular disease. Itu sekitar lebih dari 75%. Sedangkan 85%-nya seluruh pasien dengan serangan jantung ini disebabkan oleh karena adanya penyakit CPD ini karena adanya serangan daripada jantung atau stroke. Nah, dari data di Indonesia itu dikatakan bahwa dalam data Rikesda 2013 dan 2018 dikatakan ada peningkatan ya penyakit jantung itu sekitar 1,5%. Sedangkan kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner per tahun itu sekitar 245.343 orang, itu menurut Badan Penelitian daripada Penelitian Kesehatan Global ya, atau HIAME 2019. Untuk prevalensinya itu terjadi peningkatan pada usia kurang dari 40 tahun itu sebanyak 20% ya. Kemudian pada data Rekesda 2018 prevalensi untuk terjadinya penyakit jantung tertinggi itu di Provinsi Kalimantan Utara dan juga di Gorontalo. Nah, ini fasilitas kesehatan ya yang ada di Indonesia pada tahun 2019 untuk penanganan reperfusi daripada penyakit jantung koroner ya. Jadi di sini ada sekitar 294 alat cath lab. Kalau sekarang mungkin ada penambahan. Ini yang kita dapat data untuk Sumatera Selatan aja di Palembang ini ada 4, itu di provinsi kota ya, belum nanti di daerah. Rencana memang program dari Kemenkes itu akan diadakan alat untuk kateterisasi jantung ini atau cath lab. Nah, untuk data yang kita ambil dari rumah sakit umum itu bahwa peningkatan tindakan primary PCI ini terjadi suatu peningkatan. Ini berarti bahwa kasus-kasus pasien dengan serangan jantung itu setiap tahunnya itu meningkat ya. Kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu terjadi peningkatan untuk tindakan primary PCI ya, atau primary percutaneous coronary intervensi. Nah, kita masuk dalam definisinya. Jadi ACS ini acute coronary syndrome adalah suatu sindrom klinik yang menandai adanya suatu iskemia miokard akut yang mana terdiri dari adanya suatu infark miokard atau infark miokard akut atau QEWIP yang disingkat dengan STEMI ya, ST elevasi miokard infark. Ada lagi namanya infark miokard akut non Q atau dibilang dengan non STEMI, dan juga ada angina pectoris tidak stabil atau dibilang dengan UAP. Jadi kalau kita lihat perbedaan ini bahwa untuk pasien-pasien dengan ACS yang terdiri atas UAP, kemudian non STEMI dan STEMI, kita lihat daripada sumbatan ya, sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner. Jadi kalau kita kembali bahwa arteri koroner itu pada manusia kan ada 2, yaitu koroner kanan dan kiri, yang mana kiri terbagi 2, kiri depan dan kiri belakang. Dalam kondisi serangan akut coronary syndrome, jadi aliran darah atau dibilang arteri koroner ini akan mengalami suatu aterosklerotik, yang mana aterosklerotik yang disebut dengan plak itu akan mengalami rupture atau erupsi sehingga mengeluarkan suatu trombus, yang mana trombus ini terbentuk oleh karena adanya faktor agregasi dan dari juga faktor koagulasi yang menyebabkan timbulnya trombus. Trombus inilah yang menghalangi daripada aliran darah menuju ke miokard jantung. Kalau dia terjadi secara sebagian yang bisa teralirin aliran darahnya ke otot jantung, itulah bisa menimbulkan bisa non STEMI ataupun unstable angina. Sedangkan kalau dia terjadi STEMI, yang ini yang dikatakan serangan akut, itu terjadinya suatu sumbatan total. Jadi di sini trombusnya menutupi daripada aliran darah yang ada di arteri koroner, sehingga aliran darah atau nutrisi oksigen yang ke miokard itu tidak sampai. Yang ini yang harus kita lakukan pertolongan yang cepat dan tepat. Kalau terlihat pada EKG, ini terlihat adanya suatu ST segmen yang meningkat ya. Jadi di sini kelihatan dari gambaran EKG ST segmen yang meningkat untuk STEMI atau ST elevasi, sedangkan dia non STEMI adanya suatu ST depresi dan juga gelombang T inverted. Begitu juga dengan unstable, bisa dia ST depresi juga terlihat atau juga bisa normal. Yang mana nanti kita akan bahas apa sih perbedaan daripada unstable, non-STEMI, dan STEMI. Nah, ini kelihatan pada pasien yang mengalami STEMI, pada pasien yang kondisi normal, ya arteri koroner seperti ini. Dia akan, yang mana arteri koroner ini terletak di permukaan daripada jantung. Ya, jadi di sini terlihat bahwa
dia melakukan sistolik maupun diastolik atau dibilang dengan depolarisasi dan repolarisasi. Nah, pada kondisi arteri koroner ini mengalami satu sumbatan yang dikatakan total occlusion, maka pembuluh arteri koroner tidak akan oksigen maupun nutrisinya tidak akan masuk ke dalam miokardium. Nah, ini yang dikatakan dengan adanya sumbatan total akibat trombus dikatakan dengan STEMI. Ini terlihat pada gambar ini adalah kondisi daripada pembuluh darah arteri koroner kanan yang mengalami suatu sumbatan total atau dibilang total occlusion. Kemudian kita lakukan tindakan, ya masuk ruang cath lab, kemudian kita masukkan wire, kawat, kemudian dilakukan balonisasi, kemudian kita lakukan pemasangan cincin dan kembali lagi kondisi daripada arteri koroneri kembali normal kembali. Nah, ini yang kita lakukan untuk melakukan tindakan secara invasif atau masuk dalam IKP, intervensi koroner percutaneous. Untuk gambaran STEMI, teman-teman di sini memang dituntut kepada untuk perawat kardiovaskuler harus mengerti daripada EKG. Ya, jadi EKG ini kalau kita lihat gambaran STEMI ini pada lead 1 sampai dengan V6 itu terjadinya suatu peningkatan pada segmen ST, terutama di lead 2-3 AVF. Nah, 2-3 AVF ini merupakan serangan daripada atau adanya suatu oklusi daripada pembuluh darah arteri koroner kanan. Terlihat pada lead 2 dan 3 AVL. Sedangkan untuk AVL adanya suatu gambaran ST depresi, kemudian lead 1, kemudian juga P1, P2, itu terlihat adanya suatu ST depresi. Tapi ini merupakan suatu resipokal atau mirror image daripada serangan daripada koroner kanan. Ya, sesuai dengan kita melihat daripada bayangan dari koroner kanan terjadinya suatu infak. Jadi yang harus kita tolong pada pasien ini untuk melakukan reperfusi itu arteri koroner kanannya. Ya. Nah, ada faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit jantung koroner yang menyebabkan terjadinya trombus. Ya. Pertama, yang tidak bisa dikontrol ya seperti umur ya. Dengan bertambahnya umur maka untuk terjadinya aterosklerotik itu semakin bertambah, dan juga lihat jenis kelamin itu laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan ya. Selagi perempuan itu masih belum mengalami menopause ya. Kemudian ras juga dan genetik ya, keturunan. Ini bisa menyebabkan terjadinya sindrom untuk resiko terjadinya penyakit jantung koroner ya. Kemudian untuk yang bisa dimodifikasi itu karena adanya high blood pressure ya. Jadi ini adanya tekanan darah yang tinggi yang bisa merusak daripada dinding arteri koroner atau bilangan di fungsi endotel ya pada pembuluh arteri koroner. Kemudian juga dengan kadar kolesterol yang tinggi, yang mana kita bisa lihat daripada lemak jahatnya dibilang dengan LDL atau LDL lebih tinggi daripada HDL atau kolesterol total atau trigliserida, yang itu merupakan suatu pasien yang mengalami hiperlipidemia atau dengan kolesterol yang tinggi. Kemudian perokok, ya perokok ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding endotel daripada pembuluh arteri koroner. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, kemudian obesitas, diabetes, stres maupun dengan kepribadian tipe A. Nah, untuk proses pembentukan plak aterosklerotik itu memang dalam kondisi bagus arteri koroner itu terbagi atas 2 lapisan, yaitu namanya intima, kemudian media, dan tunica adventitia. Jadi ini merupakan lapisan daripada arteri koroner yang mana dia akan terjadinya suatu penumpukan lemak yang lama-lama menjadi suatu plak ya. Suatu plak ini kemudian plak ini akan mengalami suatu rupture ya, rupture atau erupsi, pecah dan terbentuklah trombus. Nah, trombus ini kalau dia terjadi sebagian masih ada aliran aliran darah yang bisa ke miokard, itu bisa terjadi kita golongkan non STEMI atau unstable angina pectoris. Sedangkan kalau dia sampai trombusnya menutupi daripada lumen daripada arteri ini, maka kita golongkan dengan STEMI. Ya. Nah, terlihat pada sini, ya, pada pasien dengan keluhan iskemik disambut, jadi dia mengalami suatu nyeri dada, maka kita lihat dengan menggunakan alat diagnostik untuk menentukan apakah dia ini mengalami suatu ST elevasi atau non STEMI atau uap. Kita lakukan dengan EKG. Kalau dia lakukan EKG, kemudian juga kita bisa menggunakan enzim jantung untuk menentukan apakah sel itu mengalami suatu injury ya, terutama pada
non-STEMI dan STEMI. Jadi di sini terlihat bahwa kalau dia terlihat pada gambaran EKG-nya tidak adanya suatu ST elevasi, kita bisa golongkan dengan non-STEMI ya atau unstable angina. Dari mana juga nanti kita lihat daripada enzim jantungnya. Kalau enzim jantungnya meningkat itu bisa non-STEMI, tapi kalau dia ST elevasi, ST depresi itu bisa kita golongkan, kalau dia enzimnya normal kita golongkan dengan UAP ya atau unstable angina. Nah, pada ST elevasi yang ini yang merupakan serangan jantung ini tinggi semua, baik itu dari nyerinya lebih dari 20 menit ya atau lebih, tidak hilang dengan pemberian nitrat, kemudian kita lihat lakukan rekaman EKG, terdapat suatu segmen ST yang meningkat yang dikatakan ST elevasi atau STEMI. Nah, ini harus kita lakukan tindakan cepat. Apalagi kita lakukan pemeriksaan enzim yang mana enzimnya akan bisa terdeteksi setelah 3 jam. Jadi kita dalam serangan pasien ini untuk menangani pasien dengan STEMI itu tidak perlu kita menunggu daripada hasil enzim jantung ataupun dengan pemeriksaan ronsen, tapi cukup dengan pemeriksaan diagnostik, fisik ya, dengan anamnesa nyeri, kemudian dengan pemeriksaan diagnostik non invasif dengan EKG. Dari dua ini bisa kita menegakkan bahwa pasien ini mengalami suatu ACS, apakah STEMI, non STEMI maupun UAP. Ini sudah tadi. Kemudian, nah ini klasifikasi daripada ACS kita bagi atas 3, yang ada namanya unstable angina pectoris, kemudian non-STEMI dan STEMI. Yang mana pada jenisnya kita lihat nyeri dadanya, ya nyeri dadanya, kemudian EKG dan enzim jantungnya. Di sini pada unstable angina kita lihat dia nyerinya pada saat istirahat atau aktivitas, yang mana nyerinya kurang dari 20 menit. Jadi kalau bedanya dengan angina pectoris stabil, dia nyerinya pada saat aktivitas tapi hilang dengan istirahat. Nah, kita golongkan dengan angina pectoris stabil. Nah, sedangkan kalau UAP ini dia kurang dari 20 menit dan juga dia bisa hilang dengan pemberian nitrat. Kemudian pada pemeriksaan EKG kita bisa lakukan perekaman 12 lead, dapat suatunya segmen ST yang depresi atau gelombang T yang inverted. Untuk enzim atau non ST elevasi itu nyeri dadanya itu lebih dari 20 menit. Jadi onset antara non STEMI dan STEMI itu sama-sama nyerinya lebih dari 20 menit dan tidak hilang dengan pemberian nitrat ya atau ISDN. Jadi kita perlukan obat golongan opium seperti morfin ya. Untuk EKG untuk non STEMI itu adanya suatu perubahan pada segmen ST yaitu ST kemudian untuk melihat gambaran STEMI, tentunya kita harus tahu evolusi atau perubahan daripada gambaran EKG STEMI. Jadi pada saat dia kondisi dia nyeri dalam keadaan awal, dia akan bagus, akan normal. Ya, ada gelombang P diikuti KRST. Kemudian pada saat dia mengalami suatu serangan, itu adanya suatu peningkatan. Atau juga bisa aja dia terjadinya suatu hiperakut T atau dibilangan titol. Ya, jadi mana gelombang T itu akan lebih tinggi lebih dari 10 kotak terjadinya STEMI. Kemudian setelah segmen itu terlihat daripada J point-nya, itu akan meningkat lebih dari 1 atau 2 kotak daripada voltase untuk kalibrasinya, itu dikatakan dia kondisi akut. Nah, untuk berapa jam setelah 3-4 jam maka akan terlihat gelombang Q ya. Jadi gelombang Q kemudian gelombang R-nya akan menurun dan terlihat ST elevasi berjalan ya. Jadi di sini kondisi-kondisi seperti ini dari akut sampai kondisi 1 jam sampai 12
gelombang Q akan semakin dalam. Berarti dia udah terjadinya suatu nekrotik atau kematian daripada sel di otot jantung yang bisa mengakibatkan kalau kondisi seperti ini pasien itu dalam kondisi pasti akan datang mengalami gangguan daripada bisa kontraktilitasnya mengalami gangguan ya bisa mengakibatkan pasien itu menjadi dekompensasi kordis atau CAF atau jantung. Nah, di sini peran perawat ya dari ini menurut Medscape Nurse 2020 dikatakan harus dilakukan apa? Tindakan cepat di IGD adalah tindakan pertama kita harus mengkaji pasien tersebut ya. Kita kaji secara spesifik ya anamnesa dan poker arah vital sign ya, vital sign kita ukur bisa aja pas di atas. Nah, itu kita ukur. Kemudian kita ukur saturasinya juga kita rekam. Nah, di sini jadi perawat emergensi atau perawat kardiovaskuler harus bisa melaporkan kondisi kritis pada pasien keempat, kita harus lakukan checklist. Checklist untuk kontraksi fibronolitik. Nah, ini yang harus teman punya fasilitas cath lab atau VCI. Jadi kita di sini dituntut bisa untuk melakukan tindakan dengan farmakologi untuk reperfusi yaitu fibronolitik ya. Nah, kemudian kita lakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan enzim, elektrolit dan juga ronsen yang mana kita lakukan kurang dari 20 menit. Nah, semua tindakan ini boleh dilakukan secara bersinambungan ya. Kemudian karena time is muscle itu sangat penting sekali. Kemudian untuk pengobat boleh dengan saturasi melebihi kalau dia lebih dari 90% ya. Kemudian aspirin ya, aspirin itu kita berikan 2 tablet sampai dengan 325 mg atau pemberian dengan NTG. NTG kalau tidak ada kita bisa berikan dengan ISDN atau isosorbit dinitrat yang mana kita berikan secara sublingual, kemudian kita ulang ya tiap 5 menit sampai 3 kali pemberian. Kalau nyerinya tidak bisa kita lakukan, hati-hati dalam pemberian nitrat karena di sini kita harus lihat tekanan darahnya ya, tekanan darahnya itu anti koagulasi kita berikan bisa clopidogrel atau ticagrelol ya 300 sampai 180 mg. Nah, ini merupakan pemeriksaan tadi pada saat anamnesa itu saya fokus dan terarah itu kita lihat kondisi pasien, kita tanyakan tetap kita melakukan prinsip dengan survei kita lakukan ya pertama kita tampak cemas, gelisah, pucat dan keringat dingin, kemudian kita periksa juga tanda-tanda vitalnya ya. Kiri ataupun kanan ya. Untuk time-nya itu bisa kita tanya kalau dia nyerinya lebih dari 20 menit atau 30 menit maka kita cenderung bisa ke arah apakah dia STEMI maupun non STEMI. Kalau dia kurang dari 20 menit ya berarti kita bisa acara ke apakah unstable angina pectoris atau angina
invasif. Yang tentunya invasif ini dia dalam periode emas tadi ya waktunya adalah 1 sampai 12 jam. Jadi kita lakukan tindakan door to balon ya, sedangkan juga bisa kita lakukan tindakan dengan farmakologi yaitu dengan door to needle dengan pemberian obat trombolitik seperti streptokinase ya, streptase ya. Nah, tentu dalam pemberian ini harus kontra ini lihatnya absolut ada ya, jadi kita lakukan untuk pemberian fibrinolysis. Tapi kalau relatif itu bisa kita lakukan melihat dengan kondisi daripada pasien. Jadi di sini lihat misalnya pada absolut terlihat adanya misalnya adanya suatu perdarahan di intrakranial, kemudian adanya ini sebelum 6 terakhir, kemudian adanya suatu pembuluh darah yang malformasi ya, jadi antena. Kemudian juga adanya suatu perdarahan pada gastrointestinal ya pada bulan terakhir, kemudian adanya juga adanya suatu hipertensi yang refraktor, yang mana sistoliknya lebih dari 180 dan diastolnya lebih dari 110. Jadi ini harus kita turunkan dulu, baru kita bisa lakukan tindakan fibrinolitik. Kemudian juga bisa karena adanya suatu penyakit liver, kemudian adanya satu infeksi atau endokaritis, juga adanya peptide ulcer dan juga komprehensif yang kita bantu kan kalau itu telah. Nah, untuk terapinya pada STEMI fibrinolysis kita biasa gunakan biasanya untuk rumah sakit kita gunakan streptokinase ya, bisa juga dengan alteplase. Kalau dia streptokinase ini kita kalau kita reperfusi strategi apa yang harus kita lakukan itu bisa lakukan dengan masuk ruang cath lab dilakukan dengan door to balon ya, atau juga dengan fibrinolysis. Kalau waktu tapi ya lebih dari 12 jam maka tindakan untuk fibrinolytik itu mungkin nggak efektif ya. Dia bisa dilakukan dengan tindakan door to balon atau masuk ruang cath lab untuk tindakan kateterisasi atau primary physio. Nah, untuk 12 jam tadi seperti saya katakan tadi bahwa dalam waktu periode 12 jam sampai 40 jam itu kita tetap lakukan tindakan primary PCI apabila adanya suatu gangguan pada hemodinamik atau terjadi satu hari itu wajib kita gunakan pemilihan untuk dan ruang cath lab dengan door to balon ya. Sedangkan untuk fibrinolytik itu tidak bermanfaat karena juga plak yang akan terbentuk itu lebih dalam NESC 2017 bahwa di sini untuk delay-nya ya itu pertama misalnya pasien ini mengalami PCI center-nya, jadi dia sampailah ke IGD. IGD ini harus kita lakukan pengkajian, yang mana pengkajian tadi dari awal ya, dari kita vital sign sampai dengan kita pasang Evaline ya, lalu kita lakukan pemeriksaan EKG, itu waktu yang kita gunakan adalah kurang dari 10 menit. Setelah terdiagnosa adanya suatu atau serangan jantung atau dibilang STEMI, maka dengan waktu kalau dia bisa dilakukan kurang dari
2 jam, maka tindakan yang tepat adalah dilakukan tindakan primary PCI atau PPCI, yang mana waktu dari persiapan dari IGD sampai dia masuk ke ruang cath lab atau masuk dalam wire crossing ya ke dalam pembuluh arteri koroner itu waktunya kurang dari 90 menit. Nah, apabila dia lebih dari 2 jam, maka kita adalah gunakan fibrinolytik ini, yang mana fibrinolytik ini dari diagnosa diastemi sampai masuk obatnya ke intrakoroner itu waktunya 10 menit ya. Jadi ini ada waktunya cepat sekali, dan kalau dia misalnya rumah sakit yang ada PCI center di rumah sakit untuk pasien-pasien terutama yang belum mempunyai daripada PCI center, tindakan yang tepat kalau jaraknya lebih dari 2 jam itu segera mungkin dilakukan tindakan untuk menolong daripada otot jantung itu dengan tindakan fibrinolytik yang utama yang itu diutamakan dibandingkan dengan invasif atau primary PCI. Izin Nah, Pak ini Andre. peranan perawat ya. Pak Andre izin, Ya. waktu kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi. Aduh, Ya. lebih cepat. Jadi ini menurut EMS ya, didimisikan dari ESC 2017 bahwa sini kita harus menangani chest pain dan mengkoresi vital sign, ini peran perawat juga, dan juga harus bisa menegakkan pasien itu dengan pemeriksaan EKG ya, untuk menentukan bagaimana kita memulai treatment untuk mengurangi nyeri dengan pemberian obat-obatan seperti NTG atau ISDN ya, dan juga tujuannya untuk mencegah daripada kerusakan otot jantung atau mengalami komplikasi. Dan segera kalau misalnya kita lakukan tindakan fibrinolytik tadi, itu harus segera kita lakukan pasien ke fasilitas yang mempunyai atau transfer. Nah, ini kontraindikasinya ya, yang sering terjadi pada pasien dengan fibrinolytik itu bisa terjadi perdarahan. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam melakukannya. Nah, ini persiapannya kita dalam terapi fibrinolytik. Pertama, harus checklist kontraindikasi, informed consent, dan juga harus tersedia alat resusitasi ya, baik itu troli emergensi, kemudian defibrilasi, kemudian juga ada troli emergensi yang berisi obat-obat support ya seperti dopamin, dopamine, adrenalin ya, atropin, epinefrin. Itu semua harus ada di dalam troli emergensi. Kemudian kita siapkan Eveline, dua Eveline ya, kiri yang mana satu untuk maintenance, satu lagi untuk pemasukan obat septase ini. Kemudian waktu yang kita pemberian septase itu 30 sampai 60 menit. Nah, selama pemberian septase ini tentunya kita harus monitoring pasien itu setiap 5 menit ya, dalam waktu 3 sampai 60 menit. Apa yang harus dimonitoring? Pertama, tanda-tanda vital, karena situ bisa aja pasien itu mengalami hipotensi ya. Bisa hipertensi akan kemudian bisa bradikardi ya, bisa juga menimbulkan pada EKG itu aritmia ya. Kemudian itu lihat keluhan nyerinya ya, nyeri dadanya dan juga tanda-tanda daripada perdarahan. Nah, evaluasi keberhasilan fibrinolytik itu kita lihat daripada nyeri dada pasien itu berkurang, kemudian adanya suatu ST elevasi yang berturun sekitar 50% dan juga adanya suatu aritmia reperfusi. Itu terlihat pada adanya ED ventricular accelerated yang akan terjadi pada pasien dengan pemberian keberhasilan fibrinolytik ini. Ini kita kontrol atau kita lihat 60 sampai 90 menit setelah dilakukan fibrinolytik. Nah, komplikasi yang sering terjadi pada fibrinolytik adanya suatu perdarahan ya, ada suatu perdarahan, bisa terjadi aritmia dan juga bisa terjadi hipotensi dan alergi. Nah, ini kriteria keberhasilannya seperti saya bilang tadi, dia nyeri dadanya berkurang, kemudian adanya penurunan segmen ST ya. Kemudian sebagai simpulan kita pada materi ini, pertama yang kita harus waspadi adalah nyeri dada yang merupakan tanda daripada gejala serangan jantung. Kemudian tindakan reperfusi yang cepat dapat menurunkan tingkat kematian dan kesakitan pasien. Kemudian pencegahan serangan jantung diawali dengan pola hidup cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, menyediakan asap rokok ya, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan juga bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang di daerah yang belum mempunyai fasilitas lengkap untuk tindakan primary PCI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Henry atas materinya. Kita akan lanjut ke materi kedua, MB, di mana pada hari akan membawakan nanti dimulai saya akan membacakan CV dari beliau. Pemateri kedua adalah Bapak Ismail MKep SPKMB. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Pendidikan terakhir adalah S2 keperawatan spesialis kardiovaskular medikal bedah. Kemudian untuk pendidikan tambahan hampir sama dengan Pak Andri tadi ya, kurang lebih mumpuni di bidang keperawatan kardiovaskuler mulai dari khusus dasar, kemudian lanjut dan pelatihan serta beberapa TOT. Untuk pengalaman sudah banyak di beberapa rumah sakit di Jakarta, seperti Rumah Sakit Darmais, kemudian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, klinikal instruktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, serta fasilitator di berbagai training kardiovaskuler keperawatan. Baik, pada hari ini Pak Ismail akan menyampaikan di mana karena fungsi jantung dan nafas serta kesadaran pasien secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana henti jantung ini biasanya mengakibatkan gangguan listrik pada jantung. Gambaran klinis pada pasien kardiak arrest adalah kehilangan kesadaran secara mendadak, kemudian tidak adanya jejak jantung karotis ataupun femoralis, dan henti nafas akan segera timbul. Nah, bagaimana manajemen kardiak arrest mulai dari yang paling dasar atau basic sampai ke tahap lanjut seperti advance? Mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Pak Ii. Kepada Pak Ii, kami persilahkan kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi. Biasa. Ini Purwanti yang telah memandu jalannya kegiatan ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dari Ikatan Nes Kardiovaskular Indonesia yang ada di Sumatera Selatan ini. Kemudian saya mengucapkan selamat juga kepada ketua dan pengurus Ikatan Perawat Kardiovaskular yang ada di Sumatera Selatan ini yang baru dilantik ya. Mudah-mudahan bisa menjalankan roda organisasi ini selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi sudah diperkenalkan. Saya ingin memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara berpantun. Pergi memancing menggunakan kail, tapi sayang itu kail tertinggal di atas kabin. Perkenalkan, nama saya Ismail, tentunya dari organisasi Inkapin. Jadi rekan-rekan semuanya, alhamdulillah saya dapat amanah atau kepercayaan dari rekan-rekan di pusat untuk menjadi ketua dari Ikatan Nes Kardiovaskular Indonesia periode 2022-2027. Dan pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan terkait dengan manajemen kardiak arrest. Nah, kenapa sih kita harus memahami manajemen kardiak arrest sebagai seorang perawat? Inilah yang melatar belakangi kenapa kita ini harus paham tata laksana pasien dengan henti jantung. Ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama, karena kejadian henti jantung atau kardiak arrest ini bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sehingga kita sebagai para perawat ini bertugas untuk mampu memberikan pertolongan pertama. Bahkan pertolongan pertama ini harus mampu diberikan oleh setiap orang. Makanya kalau rekan-rekan pahami, sekarang dalam standar akreditasi
semua karyawan harus memiliki sertifikat bantuan hidup dasar. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, rekan-rekan semuanya, mohon izin, karena ini ada oret-oretan, saya harus keluar dulu, biar hilang ya. Nah, takutnya ada yang tidak bisa membaca dengan benar. Nah, sekarang sudah hilang. Dasar yang kedua, pengenalan secara dini kondisi kegawatan ini diharapkan dapat mencegah, dapat menganalisa atau mengetahui dengan cepat pasien-pasien yang akan mengalami kegawat daruratan. Makanya kita di rumah sakit ini memerlukan format yang disebut dengan early warning system. Kenapa sih setiap rumah sakit di ruang perawatan harus memiliki format early warning system? Tujuannya agar kita bisa mengevaluasi apakah pasien kita ini baik-baik saja, apakah pasien kita ini dalam kondisi kritis atau tidak. Kalau pasien akan menuju ke dalam kondisi perburukan, berarti kita harus segera melakukan pencegahan. Tujuannya apa? Jangan sampai pasien kita ini henti jantung, henti nafas. Bahkan standar yang ketiga, rekan-rekan semuanya, kita seandainya menemukan pasien yang dicurigai henti jantung, henti nafas, kita harus segera melakukan tata laksana yang tepat. Bagaimana caranya? Dengan segera mengaktifkan code blue system. Makanya sekarang setiap rumah sakit harus memiliki sistem code blue. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kenapa ini semua penting? Ini saya mengupas dari standar SNART, standar PAP 3.1, bahwa staf klinis ini dilatih untuk mendeteksi perubahan kondisi pada pasien-pasien yang mengalami perburukan dan mampu melakukan tindakan segera. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menerapkan early warning system tadi. Ya. Kemudian kita juga coba lihat dalam rantai keberhasilan pada pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan atau henti jantung, henti napas. Kalau rekan-rekan perhatikan, di rantai yang pertama untuk tata laksana pasien henti jantung di rumah sakit, rantai yang pertama ini adalah kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita menemukan segera pasien yang mengalami kegawat daruratan. Kalau kita sudah memiliki kemampuan ini, baru masuk ke kemampuan yang kedua. Kita harus mampu segera mengaktifkan sistem kegawat daruratan. Berarti kita semua harus polanya sama. Kalau kami di rumah sakit A dalam mengaktifkan sistem kegawat daruratan itu mudah, Pak. Gimana caranya? Cuma tinggal cukup tekan tombol yang biru. Oh, itu cara mengaktifkan code blue system. Pak, kalau di kami enggak. Gimana caranya? Kami ke pengeras suara. Misalkan saya sedang berdinas dengan Ibu Eni. Bu Eni, tolong ada pasien tidak sadar. Aktifkan kode biru di pesawat 100. Berarti nanti Bu Eni akan mengambil telepon, menekan angka 100 untuk mengaktifasikan bahwa ada kode blue. Sambil menunggu bantuan datang, tentunya kita, siapapun yang menemukan korban pertama kali yang dicurigai henti jantung, henti napas, kita harus segera mengidentifikasi. Betul nggak pasiennya henti jantung, henti napas? Bagaimana caranya? Kita akan cek nadi karotisnya. Kalau nadi karotisnya tidak teraba, kita harus mampu segera melakukan kompresi. Di samping kompresi, kalau rekan-rekan difasilitasi dengan alat kejut listrik, apakah itu yang otomatis, yang dikenal dengan automatic external defibrillator, atau dengan defibrillator manual, atau manual defibrillator. Berarti kita harus sesegera mungkin memberikan terapi listrik. Nah, rekan-rekan semuanya, ketiga rantai ini kenapa saling mengikat? Karena ini saling mempererat. Semakin cepat kita lakukan, angka keberhasilannya semakin tinggi. Berarti kalau rekan-rekan semakin cepat menemukan korban yang akan mengalami kegawatan, semakin cepat mengaktifkan kegawatan, semakin cepat melakukan kompresi, angka keberhasilannya makin tinggi. Di samping kompresi, kita segera memberikan terapi listrik, angka keberhasilannya makin tinggi lagi. Dan kita pun dituntut untuk mampu memberikan perawatan pada pasien pasca resusitasi.
Inilah panduan AHA 2015 terkait dalam rantai keberhasilan. Nah, apa bedanya dengan panduan AHA yang 2020? Ditambah satu rantai lagi. Satu rantai ini kita harus pikirkan sampai ke tingkat pemulihan. Jadi kita harus pikirkan pasien yang post henti jantung ini, bagaimana caranya agar pasien ini bisa kembali ke masyarakat dan bisa minimal mencukupi untuk kebutuhannya sendiri. Tidak tergantung oleh orang lain. Berarti sampai pasien ini bisa beraktivitas kembali minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas standar SNAR PAP 3.2 bahwa pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit. Makanya Tuhan harus dia bisa hanya mengandalkan perawat atau dokternya. Kita semua harus segera mampu memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dicurigai jantung tinapas. Ketika yakin pasiennya jantung tinapas, berarti kita harus segera memberikan bantuan hidup dasar dengan segera melakukan kompres. Berani memberikan ventilasi, apalagi di era COVID ini. Boleh nggak saya melakukan seperti itu? Boleh. Jadi kalau ragu rekan-rekan untuk memberikan ventilasi, rekan-rekan boleh lakukan yang namanya hand-only kompresi. Jadi hanya kompresi aja. Oke. Berarti ingat, semua karyawan harus diberikan pelatihan terkait resusitasi. Nah, sekarang bagaimana yang disebut dengan kode blue itu? Nah, sedangkan kode blue ini adalah kode panggilan yang menandakan adanya kegawat daruratan. Jadi rekan-rekan, kode blue ini akan diaktifasi ketika kita mencurigai pasien kita ini henti jantung, henti napas. Kalau pasiennya masih sadar, nggak perlu mengaktifkan kode blue. Contoh, ada pasien, Pak, dada saya kok sakit banget ya Pak. Pak, dada saya kok berdebar-debar. Nah, apakah rekan-rekan harus mengaktifkan kode blue? Tidak perlu. Karena pasiennya masih sadar. Lakukan aja pendekatan primary assessment. Oh, kalau pasien mengeluh nyeri dada, RW-nya aman. Breathing-nya kalau sesak napas, berikan bantuan oksigen sesuai kebutuhan. Tetapi kalau misalkan datang pasiennya sudah digotong, Pak, tolong Pak, ini ada bos saya pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, berarti kita curigai pasiennya mengalami henti jantung, henti napas. Jangan langsung aktifkan kode blue. Kita lakukan BLS assessment. Bagaimana cara melakukan BLS assessment? Berarti kita mulai dari 3A. Pastikan diri kita aman. Caranya, kalau ada hand scrub, ya cuci tangan. Ada sarung tangan, gunakan sarung tangan. Lingkungannya aman. Pasiennya aman. Kalau tadi pasiennya masih digotong oleh warga, kita kasih brandkar, biar pasiennya ditaruh di brandkar. Setelah 3A, apa yang harus kita lakukan? Cek respon dulu. Jangan langsung panik aktifkan kode dulu. Dipanggil. Siapa namanya? Oh, Pak Burhan. Pak Burhan bisa dengar saya, Pak? Dengan suara. Ada respon nggak? Dipanggil dengan suara tidak ada respon, ditepuk bahunya. Pak Burhan bisa buka matanya? Ternyata tidak ada respon juga. Kalau tidak ada respon juga, goyangkan kedua bahunya. Kalau tidak ada respon juga, barulah aktifkan sistem kegawat daruratan. Misalkan kembali lagi saya sedang berdinas dengan Ibu Novita. Bu Novita, tolong ada pasien tidak sadar. Siapkan ruang resusitasi. Berarti pasien segera kita dorong ke ruang resusitasi. Jelas ya? Jadi ketika ada pasien kata warga tidak sadar, kita harus lakukan dulu BLS assessment. Jangan langsung aktifkan kode blue. Jadi semua ada keterkaitannya. Kita lanjut. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, jadi sistem kode blue ini saat ini digunakan untuk mengurus kasus yang akut. Bahkan ada di rumah sakit tertentu, Pak, kami kalau ada pasien gawat aja belum henti jantung henti napas, kami aktifkan kode blue.
Boleh nggak kita buat begitu? Silakan, asalkan dibuat SPO-nya. Untuk kondisi kritis, Pak, boleh silakan. Tapi biasanya kalau pasiennya masih sadar, tapi kondisinya perburukan, yang dibutuhkan bukan tim code blue, tapi tim reaksi cepat, atau dikenal dengan istilah kerennya tim rapid response. Ketika pasiennya henti jantung henti napas atau dicurigai henti jantung henti napas, kita aktivasinya SIM code blue. Pak, biar tenaga kami tidak terlalu banyak, jadi saya double fungsi, Pak. Tim reaksi cepat dan tim code blue itu satu tim. Jadi kalau ada pasien kegawatan, ya udah saya aktifkan tim reaksi cepat aja. Kalau henti jantung, ya diselesaikan juga sama tim reaksi cepat atau tim code blue. Monggo sesuai dengan kebijaksanaan, kemampuan setiap rumah sakitnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seperti apa sih manajemen kardiak arrest yang direkomendasikan oleh AHA? Kita menggunakan literatur dari AHA. Jadi rekan-rekan semuanya. Yang pertama, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memilah kapan kita akan menerapkan manajemen kardiak arrest. Jadi ketika pasien ketemu dengan kita seorang perawat, ada dua kasus. Kalau kita bagi, ada dua kasus. Ada pasien yang sadar, ada pasien yang tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, seperti kasus Pak Andre tadi, pasien nyeri dada masih sadar, kita lakukan pendekatannya primary assessment. Pastikan airway-nya baik, breathing-nya kalau ada masalah berikan terapi oksigen, baru masuk ke C. Tapi kalau pasiennya dicurigai henti jantung, henti napas. Contoh tadi, Pak tolong Pak, bos saya pingsan. Nah, kita curigai henti jantung, henti napas. Atau misalkan rekan-rekan di ICU melihat EKG pasien, EKG-nya asistol. Jangan langsung panik. Kita curigai itu pasiennya henti jantung, henti napas. Berarti rekan-rekan gunakan BLS assessment. Oke, jadi ada dua pendekatan ya. Apakah kita pendekatannya mau primary assessment atau BLS assessment? Kapan BLS assessment? Jika dicurigai pasiennya henti jantung, henti napas. Contohnya apa? Pasien tadi kata istrinya tidak sadar, atau Anda rekan-rekan melihat di monitor EKG-nya asistol, atau misalkan ventricle fibrilasi, atau ventricle takikardi, atau bradikardi yang frekuensinya di bawah 50 kali per menit. Lakukan aja BLS assessment. Oke. Nanti di BLS assessment ini kan rekan-rekan lakukan yang tadi 3A, setelah aman diri, aman pasien, aman lingkungan, cek respon. Ingat dalam BLS assessment itu mudah. Ingat angka 3. Kenapa? Karena BHD cuma 3 huruf. BHD. BLS pun cuma 3 huruf. BLS. Ketika kita mencurigai pasien kita ini henti jantung, henti napas, ingat angka 3. 3A. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Setelah 3A, cek respon. Bagaimana Pak Ismail cara mengecek respon? Ingat angka 3. Yang pertama coba dipanggil. Dipanggil nggak berespon, coba ditepuk bahunya. Ditepuk tidak berespon, digoyangkan kedua bahunya. Pak Ismail, bagaimana kalau tidak berespon juga? Aktifkan sistem kegawatan. Pertanyaannya Pak Ismail, bagaimana cara mengaktifkan sistem kegawatan? Ingat kembali angka 3. Yang pertama, sebutkan apa kegawatannya. Yang kedua, sebutkan lokasinya di mana. Yang ketiga, sebutkan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Contoh, saya menemukan korban di depan poli jantung. Bagaimana cara mengaktifkan sistem kegawatan? Saya sedang udah cek respon, tidak ada respon. Kemudian saya lihat ada Pak Andri. Saya langsung minta tolong ke Pak Andri. Pak Andri, tolong aktifkan kode blue. Ada pasien tidak sadar di depan poli jantung. Nah, apa kegawatannya? Pasien tidak sadar. Di mana lokasinya? Di depan poli jantung. Apa yang dibutuhkan? Tim code blue. Jadi dalam mengaktifkan sistem kegawatan jangan panik. Pak Andri, tolong ada yang gawat Pak Andri. Nah, jangan seperti itu. Dibudayakan kita menyampaikan secara sistematis. Ingat aja serba 3.
Oke. Nanti sambil menunggu tim Kodblu datang, berarti Ismail harus meyakinkan, benar nggak pasien ini henti jantung? Caranya apa? Cek napas dan cek nadi secara simultan selama kurang dari 10 detik. Berarti Ismail harus cek nadinya. Dan ternyata ketika cek napas dan cek nadi, yang ditemukan cuma 3. Bisa jadi nadinya ada, napasnya ada, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nadinya ada, napasnya tidak ada. Kemungkinan yang ketiga, nadi karotis tidak teraba, napasnya juga tidak ada. Kalau nadinya ada, napasnya ada, diapain dong Pak Ismail? Cukup recovery posisi. Kalau nadinya ada, napasnya tidak ada, rescue breathing. Pak I, saya tidak berani memberikan bantuan napas. Bukan, belum sudah datang, berikan bantuan napas dengan menggunakan BPF, menggunakan alat. Pak, kalau nadi karotis tidak ada, napasnya tidak ada, ya kompresi. Jelas sampai sini ya? Jadi mulai dari asesmen awal, penilaian awal, sampai kita melakukan kompresi. Oke, jelas sampai sini? Nah, di sini sudah dijelaskan nih, ketika kita menilai napas nadi ada 3 kemungkinan. Bisa napasnya ada, nadinya ada, berarti recovery posisi, monitoring aja. Kalau misalkan nadinya ada, napasnya tidak ada, berarti kita berikan rescue breathing. Rescue breathing itu bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan nih, kita memberikan bantuan napas, setiap satu napas itu 6 detik, berarti 10 kali per menit. Karena di sini disuruhnya 2 menit, berarti total 20 kali kita memberikan rescue breathing. Terus Pak Ismail setelah 20 kali apa yang saya lakukan? Evaluasi lagi. Kembali cek napas dan cek nadi secara simultan. Berarti kemungkinan, 3 kemungkinan lagi. Bisa nadinya jadi ada, bagus, atau tidak ada kemajuan, nadinya ada, napasnya tetap tidak ada, atau perburukan. Nadinya tidak teraba, napasnya juga tidak ada. Berarti segeralah kita lakukan RJP. Kita akan melakukan kompresi 30 kali. Berarti kompresi kali ini untuk meningkatkan huruf T, sirkulasi. C, nadi karotis tidak teraba, kompresi 30 kali. Setelah kompreskan A, buka jalan napas. Setelah membuka jalan napas, B, berikan bantuan napas. Itulah yang disebut dengan konsep CAB. Dan kita harapkan di samping kita memberikan RJP, tim Kodblu segera datang. Ngapain yang dilakukan tim Kodblu? Nanti tim Kodblu ada yang bertugas di bagian airway breathing management, ada yang segera memasang AED. Nah, jadi AED ini rekan-rekan, ini alat yang canggih yang bisa menganalisa apakah gambaran EKG pasien ini harus diberikan kejut listrik atau tidak usah diberikan kejut listrik. Jadi kalau rekan-rekan menolong pasien dengan AED, berarti rekan-rekan harus nurut sama robot. Apa yang dikatakan oleh robot, kita ikutin. Kata AED-nya, hentikan RJP, oke berhenti RJP. Tekan tombol yang berkedip, berarti kita akan memberikan terapi listrik tuh. Kita kasih aba-aba, I am clear, you clear, everybody clear. Setelah clear, kita berikan terapi listrik. Setelah memberikan terapi listrik, AED-nya teriak lagi, begin CPR, lanjutkan kompresi. Berarti bosnya alat. Nah, tetapi rekan-rekan, ketika rekan-rekan ini sudah punya kompetensi dalam pelatihan ACLS, bosnya rekan-rekan jadi leadernya. Oke, tolong hentikan kompresi. Analisa gambaran EKG-nya apa? Oh, ventricle fibrilasi. Pak Andri, tolong siapkan defibrilasi 360 Joule. Nah, makanya kita sebagai seorang perawat, jika bukan pasien-pasien yang mengalami jantung, kita ini dituntut bukan hanya mampu memberikan bantuan hidup dasar, tapi harus mampu melakukan bantuan hidup lanjut. Makanya rekan-rekan harus didukung dengan kompetensi
pelatihan yang advance. Dan untuk itu kami dari Inkapin sudah mengeluarkan pelatihan ACLS khusus untuk perawat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Inkapin Sumsel ini bisa segera merencanakan kapan sih akan dilakukan pelatihan ACLS untuk perawat. Nah, tunggu aja tanggal mainnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini sebagai contoh rekan-rekan. Suaranya belum di-share ya, sebentar. Sebentar, saya belum share suara, biar terdengar. Ini salah satu video bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar dengan menggunakan AED. Bantuan hidup dasar dengan 3 penolong. Luar biasa. ACLS. Pak Dek. Ini contoh. Isi sudah di lantai. Saya sudah aman. Dari awal. Oke. Saya pulang dinas. Lihat banyak kerumunan. Saya segera 3A. Saya sudah aman. Bapak Ibu permisi, perkenalkan saya Ismail. Saya mau melakukan pertolongan. Bapak Ibu minggir. Ingat sebelum ke pasien lakukan 3A. Saya amankan pasien. Posisi sudah di lantai tergeletak. Pasien sudah aman. Saya cek respon. Siapa namanya? Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Dipanggil tidak Pak Johan. berespon, ditepuk. Pak Johan. Tidak berespon, digoyangkan. Pak Dek, tolong aktifkan Karena kode tidak biru. ada respon, Ada pasien tidak sadar di depan poli jantung. aktifkan kode blue. Sambil menunggu bantuan, saya kembali ke pasien. Kode biru ada Pak, tolong diaktifkan, ada pasien yang tergeletak di depan poliklinik jantung. Oke. Sambil menunggu bantuan, saya posisikan badan saya agar bisa mudah melakukan kompresi dan ventilasi. Saya cek nadi simultan sambil melihat pergerakan dinding dada. 1, 2, Ingat ada 3 kemungkinan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi tidak teraba, pergerakan dinding dada tidak ada. Saya segera kompresi. Oke, berarti Ismail segera melakukan 1, kompresi. 2, 3, 4. Ingat, 5, lakukan 6, RGP yang 8, berkualitas. 9, 1. Kecepatan 100 sampai 120. Kedalaman 5 sampai 6. Tolong dibantu bagian ventilasi. Biarkan dada kembali mengembang. Perhatikan ketika penolong kedua datang, Terima kasih. teman saya memposisikan diri di bagian airway breathing management. 20, 1, 2, Pasien 3, 4, dipasang 5, OPA, 6, 7, 8, baru dipasang 30. BPM. Nah, setelah 30, berikan ventilasi 2 kali. 1, Teman saya menyampaikan 1 siklus, baru saya kompresi lagi. 10. Harus ada kerjasama antara kompresi dengan ventilasi. Jadi kita belajar RGP keluar suaranya. Jangan sampai ketika di lapangan suaranya hilang. Kenapa? Karena teman kita yang di bagian ventilasi ini bukan dukun. Ya. Dari mana teman kita yang di ventilasi ini tahu Ismail sudah kompresi 30 kali? Ya kalau Ismailnya mengatakan 30. Jadi harus ada komunikasi antara kompresi dengan ventilasi. Sorry. Satu, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Ada aba-aba ya. Minimal kelipatan 10, 20, 30. 1 cycle. 2 siklus. Baik, nanti ada tim Pak Ade yang bawa. Perhatikan ini ada penolong ketiga yang membawa AED. 20, Yang kompresi tetap kompresi. Adult patient. 30. Jadi semua punya kerjaan masing-masing. Baik. 3 Do cycle. not touch the Jadi patient. ketika AED Analyzing dinyalakan, heart rhythm. rekan-rekan ketika AED dinyalakan, rekan cukup ikutin aja apa perintah AED. Kata AED-nya pasang pen-nya, kita pasang. Kalau belum dipasang, tempelkan pen, terus aja begitu. Namanya juga robot, ya. Kalau sudah dikerjakan, sudah ditempelkan elektroda, baru dia akan memberikan instruksi selanjutnya. Kita simak. Izin Pak. Do not touch the 5 menit patient. lagi. Analyzing Oke, heart siap. rhythm. Shock advised. 20. Do not touch the patient. Stop sebentar. Everyone clear. 2 clear.
Press the flashing shock button. Baik, clear. Clear. Shock delivered. Baik, saya akan lanjutkan untuk kompresi. Perhatikan rekan-rekan, karena Ismail ini bukan spesialis kompresi, agar kompresi tetap berkualitas harus bergantian. Di sini simulasikan saya bergantian antara kompresi dengan ventilasi. Jadi teman saya bisa segera kompresi karena tadi saya belum menggunakan sarung tangan. Biar lebih aman, saya sekarang gunakan sarung. Karena tim Podblue sudah datang dengan kelengkapan yang lebih memadai. Seperti itu rekan-rekan, kerjasama dalam melakukan bantuan hidup dasar sampai memberikan terapi kejut listrik dengan menggunakan AED. Baik, kita lanjut. Nah, semuanya, Pak Ismail, apakah hanya bisa menggunakan AED? Tentunya bisa tanpa menggunakan AED, yaitu dengan manual defibrilasi. Makanya rekan-rekan jangan hanya menguasai algoritma henti jantung dalam level basic, tapi harus sampai ke level advance. Nah, di level advance ini, rekan-rekan harus bisa memilah. Kalau pasien sudah dipasang monitor, kalau ada pasien henti jantung henti napas, sedang di RJP, kita pasang monitor, hanya ada 4 gambaran EKG yang akan menampakkan diri. Apa aja? Yang pertama gambarannya ventricle fibrilasi, yang kedua ventricle takikardi tanpa nadi, yang ketiga asistol, yang keempat PEA. Dari keempat gambaran ini, hanya 2 yang harus segera didefibrilasi. Jadi kalau gambaran EKG-nya PF atau PT tanpa nadi, sesegera mungkin kita harus lakukan defibrilasi. Tapi kalau gambaran EKG-nya asistol atau PA, tidak direkomendasikan defibrilasi. Yang direkomendasikan segera beri epinefrin kalau sudah terpasang IP akses. Tapi kalau belum terpasang IP akses, berarti kita harus RJP selama 2 menit atau 5 siklus. Baru pasang IP akses, baru berikan epinefrin. Tetapi kalau ventricle fibrilasi atau PT tanpa nadi, habis defibrilasi, kita harus segera melakukan RJP. Nah, rekan-rekan, kompetensi ini akan didapatkan ketika rekan-rekan mengikuti pelatihan ACLS Partners. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan sedikit memutarkan seperti apa sih tata laksana Advanced Cardiac Life Support. Kita akan lihat sebentar videonya. Keracunan. Ini contohnya rekan-rekan. Kemudian frekuensi jantung. Ini ada pasien sedang saya lakukan monitoring. Ternyata gambaran EKG-nya sinus bradikardi. Saya lihat EKG-nya Tapi sinus dengan bradikardi. ada ST elevasi di 2-3 APM. Saya laporkan kembali, oh ternyata pasiennya mengalami serangan jantung koroner yang disebut STEMI. Nah, jadi ternyata ini kasusnya pasien serangan jantung koroner, STEMI inferior. Frekuensi jantungnya sudah melambat. Nah, apa yang akan terjadi? Padahal kita udah lakukan tata laksana yang tepat. Untuk diberikan tata laksana pasien dengan akut coronary syndrome yang STEMI. Kita akan berikan aspilet. Nah, ilmu punya oksigennya kita kan berikan aspilet. Nitratnya nggak berapa? diberikan karena tekanan darahnya rendah. Bagus. Terus N-nya berikan kan nitrat? Karena tekanan darahnya sudah 8. Yang ketiga morfin tidak ya. Kemudian klopidogrel 300 mg. Oke. Kemudian dokternya merekomendasikan jika frekuensi jantungnya kurang dari 50 untuk sulfas atropin, tapi sekarang per menit. Saya laporkan kembali, dokternya menyarankan untuk tata laksana akut coronary syndrome, yaitu STEMI inferior. Jadi bradikardi yang tadi tidak kita berikan apa-apa, ternyata berubah ya. Oke, kita lanjut. Pak, Tiba-tiba pasiennya tidak sadar. Pak. Teman-teman, tolong ada pasien baru tidak sadarkan diri, pasien ini dengan STEMI. Setelah dicek Tolong, respon Pak, tidak di bagian respon, kompresi, Pak. Saya cek dulu nadinya. aktifkan sistem kegawatan 2, 3, sambil menunggu bantuan, cek nadi dan napas. 7, 8, 9, Nah, 10. seperti Tadi itu kita rekan-rekan. tolong kompresi.
Jadi karena kita tim banyak, ada yang bagian kompresi, ada yang kita instruksikan untuk di bagian ventilasi, Pak, tolong di bagian ada rekan kita yang kita instruksikan untuk segera di bagian electrical sekarang traffic. dengan STEMI. Ada juga yang di bagian obat-obatan, Ini pasien bahkan ada yang di bagian dengan dokumentasi. gambaran EKG-nya PA. Oke, Mbak, tolong di bagian medikasi. Nah, karena EKG-nya bukan PT, bukan PF, tidak dilakukan defibrillasi. Tapi tadi, berarti PEA. Segera kita berikan epinefrin. Ya, sini. Karena pasien sudah terpasang IP akses, jadi kita bisa segera berikan epinefrin. LMA, oke. Ya. LMA terpasang. Segera dipasang Lanjutkan RJP. airway manajemennya dengan pemasangan LMA. Ventilasi 10 kali per menit. Ventilasi tolong hitung ya. Epinefrin berikan aja. Epinefrin masuk 1 ya. Inilah kerjasama tim bagian dokumentasi, sirkulasi, kompresi, Jangan lupa di plus. ventilasi, semua ada komunikasi. Diangkat. Dan yang mengatur itu semua adalah seorang leadernya. Oke, terima kasih. Tolong disiapkan kembali epinefrin berikutnya ya. Disiapkan saja sama plusnya. Oke, 15. Kita selesaikan sampai 2 menit. Oke, 18 kita Nah, tunggu. sampai 2 menit berarti sampai hitungan ventilasi 20. Oke. Nah, ventilasi sudah 20. Perhatikan. Stop Stop kompresi switch gantian. Analyze gambarannya. Kita sekarang analisa apa gambaran EKG-nya. Lanjut kompresi. Oh, ternyata ventricle fibrilasi. 200 Joule. Asli Lanjut kompresi. kompresi, siapkan defibrilasi. Saya bantu. Ya. Kita akan berikan defibrilasi 360 Joule kalau monofasik, Oke. kalau Charging. bifasik 120 sampai 200 Lanjutkan Joule. kompresi. Lihat Charging. kerjasamanya. Ini tetap di charging, Oke. aba-aba, Stop kompresi. top kompresi. Gambaran masuk I'm ventricle clear. fibrillasi. I'm clear. You are clear. Everybody clear? Oke, lanjut RJP. Itulah peran leadernya. Oke, tetap Dan lanjutkan RJP yang rekan-rekan berkualitas, kompetensi ya. ini akan kami Teman-teman, ajarkan karena tadi ketika baru rekan-rekan masuk epinefrin, ketemu sekarang dalam 3 menit, pelatihan ACLS ya. Sekian rekan-rekan, karena waktu kita sangat terbatas untuk pembelajaran video-video tadi terkait dengan kardiovaskuler, silakan rekan-rekan kunjungi YouTube II Ismail Channel. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa belajar gratis terkait kardiovaskuler, mau belajar tentang EKG, mau belajar tata laksana kegawatan kardiovaskuler. Saya sengaja membuat video pembelajaran ini agar banyak para perawat paham terkait tata laksana kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail atas materinya yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan acara hari ini terkait diskusi. Waalaikumsalam. Diskusi kali ini kita akan membuka menjadi 2 sesi. Untuk setiap sesi itu ada 2 pertanyaan. Jadi dipersilakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan jika ada yang memang perlu kita diskusikan kepada kedua pemateri kita. Boleh melalui raise hand ataupun via chat Zoom. Tuh, ada tuh di chat. Oke, itu ada yang raise hand Pak Suhendri. Oke. Silakan Pak Suhendri. Baik, izin bertanya. Pertama untuk Pak Andre Mayanto, pertanyaannya adalah ketika kita melakukan reperfusi dengan fibrinolitik, kemudian pada saat itu terjadi aritmia, kemudian muntah, tekanan darah turun, apa yang kita lakukan? Apakah dihentikan atau bagaimana? Itu seandainya kita melakukan reperfusi dengan fibrinolitik. Kemudian berikutnya untuk Pak Ismail,
jika kita melakukan resusitasi jantung paru dengan ada menggunakan AED. Jadi setelah kita melakukan defibrilasi dengan AED, yang kita lakukan apakah kita meresusitasi lagi, RJP lagi, atau kita menilai nadinya. Karena di AED itu kan kita tidak bisa pantau gambaran iramanya ya, itu. Jadi yang kita lakukan apa dulu? Apakah kita begitu defibrilasi, ada perintah defibrilasi, kita lakukan shock, setelah itu kita RJP, atau kita cek nadinya? Mohon penjelasan. Terima kasih, 2 pertanyaan. Makasih Bu Moderator, materi yang bagus. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Bagusnya kita langsung jawab saja ya Pak ya, takutnya nanti terlupa pertanyaannya. Kepada Pak Andri, Pak Suhendri menanyakan terkait reperkusir fibrinolitik, di mana apa yang akan dilakukan jika terjadi efek samping seperti aritmia, muntah dan sebagainya ketika fibrinolisis diberikan. Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Bu Eni dan Pak Hendri. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam pemberian obat fibrinolitik, memang kita di situ ada komplikasi ya, yang mana kita harus pantau itu setiap 5 menit ya, baik itu tekanan darah ya, kemudian tanda-tanda komplikasi seperti adanya suatu perdarahan, kemudian bisa terjadi hipotensi, bisa terjadi aritmia, bisa terjadi alergi. Jadi ini situ akan bisa terjadi pada pasien-pasien dengan pemberian fibrinolitik. Jadi kalau misalnya pada pasien ini pada saat kita lakukan pemberian terjadinya komplikasi ini seperti aritmia, yang muncul aritmia itu, maka penanganan yang harus kita lakukan pada pasien sesuai dengan algoritma yang timbul. Misalnya kalau dia irama PT bernadi atau PT tidak bernadi, maka algoritma itu yang kita harus lakukan pada pasien dengan aplikasi pemasangan fibrinolitik ini. Ataupun juga misalnya tampak pasien mengalami tekanan di darahnya menurun, karena obat septukinase ini memang menyebabkan bisa terjadi vasodilator dan juga perdarahan yang mungkin terjadi. Jadi di sini tekanan darah kalau dia turun, maka tindakan kita adalah harus menyetop daripada tindakan itu, kemudian kita kolaborasi dokter dalam meningkatkan obat tropik ya, anetropik dengan pemberian obat dopamin atau dopamine untuk menilai. Dan juga kondisi kalau dia hemodinamiknya jelek sekali, maka tindakan itu harus dihentikan dan harus dilakukan tindakan yang namanya rescue PCI. Jadi di sini kondisi pada pasien dengan fibrinolitik, kalau kondisinya hemodinamik jelek, itu wajib kita lakukan tindakan yang namanya rescue PCI. Jadi harus dilakukan tindakan cepat, dan juga untuk mengatasi darah yang turun tadi, pemberian golongan tadi itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu Pak. Bagaimana Pak Suhendri? Kalau misalnya dia suatu perdarahan, misalnya misal itu, mungkin kita tetap melakukan tindakan septukinase tetap dijalankan dengan lambat, kemudian kita tangani perdarahan minor, memberikan tampon. Tapi kalau sudah terjadi perdarahan intrakarnial, maka itu harus kita lakukan tindakan algoritma untuk mengatasi perdarahan intrakarnial itu, apakah dengan CT scan, pemberian obat seperti untuk menghentikan perdarahan atau protamin. Nah, itu nanti masuk algoritma itu. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Suhendri? Cukup dari Pak Andri tadi? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, cukup. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Pak Ismail. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita lakukan RDP kembali atau kita menilai nadinya? Seperti itu, Pak. Pertanyaan yang luar biasa. Saya kasih 2 jempol untuk pertanyaannya.
Jadi rekan-rekan, kembali saya tegaskan akan berikan instruksi selanjutnya. Apa instruksi selanjutnya? Higien CPR. Berarti lanjutkan RJP. Nggak usah cek nadi. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kecuali kalau misalkan saya rekomendasikan gini, ada AED yang orang awam cukup aja dia paham bagaimana cara menggunakan AED-nya. Setelah bisa menggunakan, ikuti apa perintah dari AED-nya. Seperti Cukup jelas Pak Ismail, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail dan juga Pak Suhendri. Penjelasan sudah sangat jelas. Kemudian kita lanjut ke kolom chat dulu ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Ahmad Bahri untuk Pak Ismail. Apakah kita perawat boleh untuk menginstruksi pemberian obat seperti itu dan lain-lain seperti itu? Bagaimana Pak Ismail? Izin Ibu Moderator, saya sudah langsung jawab yang pertanyaan di kolom chat. Oh, udah di... Iya, udah saya jawab. Oke, di bawah ya Pak. Ya. Oh ya. Oke. Ya. Baik, ya dari seperti yang di kolom chat sudah pada dijawab ya Pak ya. Jadi kita yang... Nah, ini yang belum dijawab, ini yang dari Pak Ahmad Nirwan. Oh ya. Izin bertanya Pak, apakah ruangan intensif seperti ICU, CPCU yang sudah ada monitoring ketat, apa mengaktifkan code blue? Nah, tergantung rekan-rekan. Aktivasi code blue ini direkomendasikan jika kita, tim yang ada ini merasa tidak sanggup untuk mengatasi pasien dengan henti jantung. Contoh, bisa nggak di ICU atau di CPCU rumah sakit tertentu tetap mengaktifkan code blue? Oh, bisa saja. Ternyata kalau berdinas di CPCU, kalau dinas malam itu perawatnya cuma 3 orang. Dokternya juga nggak standby di situ. Jadi kalau ada pasien henti jantung, dikhawatirkan pasien yang lain tidak termonitoring. Saya perlu bantuan tenaga dari ruangan lain. Boleh nggak aktifkan code blue? Silakan. Pak, di ICU kami sekali dinas itu perawatnya ada 12 orang. Jadi ketika ada aktivasi code blue, kita selesaikan aja oleh petugas yang ada di ICU. Jadi kita nggak aktivasi code blue. Kita tolong ambilkan troli emergensi beserta defibrilator. Boleh nggak Pak begitu? Boleh, luar biasa. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi tergantung kebutuhannya, tergantung kesiapan SDN-nya, tergantung kesiapan fasilitasnya. Kalau mampu mengatasi sendiri, tidak merepotkan unit lain, lebih bagus. Tidak mampu, ya mau tidak kita minta bantuan tenaga dari yang lain. Berarti kita aktivasi kode. Baik, terima kasih Pak Ismail penjelasannya. Kemudian kita buka sesi kedua dengan 2 pertanyaan terakhir. Dipersilakan kepada para peserta untuk melakukan raise hand jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan para narasumber. Bagaimana para peserta? Apakah masih ada yang mau didiskusikan bersama dengan para narasumber? Kalau dari kolom chat sepertinya sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua ya. Saya sedang cari di kolom chat. Kayaknya Pak Ari Setiawan dari tadi mau bertanya tuh. Pak, izin Pak. Dari RS Pusri. Oh, Pak Agustiawan. Oh, ya. Agustiawan, silakan Pak. Izin Bu, saya mau tanya dengan Pak Ismail. Pak,
Misalnya kan kalau kode blue tadi udah dijelasin di lapangan kayak mana mengganti yang itu. Kalau seandainya tim 119 kalau di lapangan sama fungsinya kayak itu tugasnya. Kayak kode blue juga. Oke, untuk di lapangan maksudnya. Ya, Untuk di luar rumah sakit. Kan ada biasanya kan kalau di lapangan itu kan kita sistem on call. Kalau misalnya Anda 119 kan ada misalnya kecelakaan kayak ini misalnya di ini atau misalnya ada henti jantung misalnya saatnya kayak kalau di rumah sakit kan kita mengaktifkan kode blue kalau misalnya ada pasien yang tidak sadar atau misalnya henti jantung, henti napas. Kalau misalnya di luar rumah sakit kan kita yang untuk itunya kan 119 atau 118 tuh. Sama nggak di lapangan yang kita harus bawa peralatan kayak kode blue? Sama, kalau peralatan sama. Jadi Pak Agustiawan, beda algoritma atau rantai keberhasilan di in-hospital sama di pre-hospital atau di luar rumah sakit. Contoh petugas 119, 118 itu akan diaktifasi ketika kita mencurigai ada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas di luar rumah sakit. Contoh misalnya ini tiba-tiba ada salah satu kawan kita ini kejang-kejang, dicek respon tidak ada respon. Berarti saya nggak mengaktifkan kode blue, tapi akan mengaktifkan kegawatan dengan cara menghubungi kontak center kegawat daruratan. Apa kontak centernya? Ya 119 atau 118. Saya akan hubungin, tolong saya dengan Ismail di Geraha PPNI ada pasien tidak sadar, mohon dikirimkan ambulan. Seperti itu. Nanti dari petugas 119-nya akan bertanya, apakah sudah dicek respon? Sudah, pasiennya tidak ada respon. Apakah sudah dicek nadi karotis, cek napasnya? Ternyata nadi tidak ada, napas tidak ada. Tolong lakukan kompresi, kami akan segera ke TKP. Nah, itulah kerjasama antara yang menemukan pertama kali dengan petugas 119 atau 118. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Ismail. Sama-sama. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Baik, karena mengingat waktu juga, sepertinya diskusi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah pukul 12 siang. Oke. Bapak Henry sebagai penanya pertama. Jadi di sini kita sedikit bagi-bagi voucher pulsa ya. Masing-masing akan mendapatkan Rp100.000, nanti akan dikirimkan berupa voucher pulsa kepada Pak Henry sebagai pertama. Nanti akan ada sisa 4 voucher lagi, di mana nanti masing-masing narasumber akan memberikan 2 pertanyaan kepada peserta. Hadiahnya gratis di Depit ya? Lihat peserta yang hadiahnya gratis di Depit. Iya Pak, berupa voucher pulsa. Boleh. Jadi nanti narasumber dipersilakan memberikan 2 pertanyaan masing-masing. Nanti peserta yang menjawab dengan raise hand pertama, yang saya pantau ya, saya pantau pertama akan menjawabnya. Mungkin pertanyaan pertama dari Pak Andri Marianto sebagai narasumber pertama, dipersilakan untuk satu pertanyaan pertama dulu Pak, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman siap ya? Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, sesuai dengan judulnya. Ya, satu dulu, oke. Yang pertama, kita kan tentang fibrinolytik nih. Dalam pemberian fibrinolytik, kita tentunya dalam melakukan anamnesa terhadap pasien dengan STEMI, kita harus lakukan checklist daripada kontraindikasi fibrinolytik. Sebutkan 2 dari yang pada pasien kan lakukan titik. Saya udah duluan angkat tangan tuh. Pak duluan itu, Pak Ismail ya.
Ayo, siapa Butka dua di clear. Pak Ahmad clear. Oh ya, Ya, silakan. silakan Pak Ahmad Bahri. Yang pertama itu absolut ya, tanda-tanda stroke iskemik. Pasien dengan riwayat stroke iskemik nggak boleh, dan adanya perdarahan DGI, ya DGI di gastrointestinal. Nah, ya, pencernaan, melena misalnya. Bagaimana Pak Andre? Ya, melena atau juga tadi bisa mens pun nggak bisa juga ya katanya sedang mens. Kecuali Kecuali itu. mens. Oh, ya, sorry. Bisa. Ya. Kecuali itu. Ya, Pak. Oke. Akses Pak Andre ya. Benar tadi. Oke. Benar. Jadi satu voucher itu sudah ke Pak Ahmad absolut Bakri itu ya. Selamat Pak artinya Ahmad Bakri. nggak boleh dilakukan walaupun Ya, betul Pak. Saya Pak. kalau dia relatif itu masih dipertimbangkan. Bahri, silakan. Tinggalkan nomor Berarti HP di di kolom chat. berarti gratis di fibrinoliti. Ya, jangan. Oke. Silakan di raise hand-nya di nonaktifkan lagi Pak Ahmad Bahri biar Ya. Pertanyaan kedua silakan Pak Andre. Pak II dulu, Pak II dulu. Pak II. Oke, silakan Pak II. Pertanyaan pertama dari Pak II. Oke, pertanyaannya mudah. Tadi kita ngomongin cardiac arrest. Coba sebutkan rantai keberhasilan dalam melakukan bantuan hidup dasar. Tahapannya harus lengkap ya. Oke, silakan. Ayo, Di silakan, di area rumah sakit. Kan ada yang di in-hospital, ada yang di luar rumah sakit. Yang di rumah sakit aja. Ayo. Ayo silakan. 1, 2. Ada. 3, 4. Oke, Ahmad Nirwan silakan. Ya, Pak Ahmad Nirwan dari SMH Palembang. Silakan Pak Ahmad. Ahmad Nirwan. Silakan Wan. Buka kameranya Wan. Buka kamera. Kemudian mikrofonnya diaktifkan. Silakan Pak. Ya Pak. Nah, betul Pak ya. Yang hospital itu yang pertama kita cek. Nah, kita itu IFC atau cek medical code blue. Selanjutnya kita bantuan hidup dan CPR. Selanjutnya defibrilasi, terus perawatan dan recovery. Maaf Pak Ismail, mikrofonnya tolong diaktifkan terlebih dahulu Pak. Kira-kira betul apa betul? Oke, berarti jawabannya betul. Oke, selamat Pak Ahmad Nirwan. Dapat 2 jempol. Dapat voucher pulsa 100.000 nanti akan dikirimkan ke nomornya. Silakan dituliskan di kolom gratis chat. dirawat di ICU 1 hari. Ahmad Nirwan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Andre Marianto. Masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Andre. Pertanyaan kedua, siap-siap. Tadi kita dalam pemasangan atau pemberian fibrinolitik itu ada 4 yang harus diketahui komplikasi yang terjadi pada saat pemasangan fibrinolitik sebutkan. Silakan pertanyaannya komplikasi dari fibrinolisis 4 yang diminta Pak Andre. Rasanya diklik jika ingin menjawab silakan Bapak Ibu peserta. Tidak ada diskon Pak, 2, 3. Sepertinya kalau 4 mungkin terlalu banyak. Oh 4 harus 4 Bapak. Ibu silakan. Kayaknya kalau 4 pada gampang itu 4 tuh. Ingat aja paha. Itu, Ibu. Ada Ibu Maya Sari dari SUD Depati. Silakan Bu. Bu Maya silakan Bu. Ya, jawabannya itu ada hipotensi, kemudian aritmia, pendarahan sama
alergi. Iya, pinter, tepuk hebat. Sama Bu Maya, Ya, terima bukan spesial dari Pak Andre ya. Mantap, ingat aja paha ayam. Bukan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Pak Ismail. Pak Oke. Ismail, silakan Pak. Satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya paling mudah nih. Kalau ada pasien henti jantung, henti nafas, kita segera pasang monitor EKG. Hanya ada 4 gambar EKG yang akan menampakkan diri. Sebutkan keempat gambaran tersebut. Nah, itu mudah sekali tuh. Saya mau Pak, boleh Pak? Saya mau jawab. Wow, banyak langsung tuh kan. Oke, ada banyak Uli ini langsung tuh. Suryama, ada Uli Silakan Bu Suryama. Uli Suryama dan Siti Fatima. Silakan Bu Uli. Iya Mbak, ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia tanpa nadi, asistol dan PEA Pak. Oke, mantul. Mantap ya. Oke. Oke, betul. Saya habis ya 4 vouchernya, silakan. Hadiahnya habis. Habis, sudah habis. Hadir. Oke, sudah sold out ya. Menginap di emergensi udah kejual. Voucher menginap di emergensi. Nggak ada yang Jadi mau. itu nggak bakal ada yang mau angkat tangan Pak. Oke, kepada Oke para lah, siap. voucher pulsa silahkan menuliskan nomor HP-nya di kolom chat ya, nanti akan panitia akan mencatatnya. Baik, berakhir sudah diskusi kita hari ini dan juga webinar hari ini, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu bersama para narasumber dan juga para peserta. Silakan para peserta untuk di kamera sebagai Kuadrat. Udah ya? Udah? Nggak ada apa-apanya. Nah, sudah. Terima kasih. Dari Pak. Siap. Ya, Bro. Wis. Oke, sudah selesai. wis ya, selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke. Baik, dengan selesainya Maya foto Sari bersama yang ini, saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari para pemateri hari ini, di mana ada 2 materi. Yang pertama dari Pak Andre